Shalom Jemaat Tuhan, senang sekali boleh berjumpa kembali dalam renungan Kingdom Devotion hari ini yang luar biasa. Rasul Paulus ingin memberikan suatu ayat di dalam pasal yang pertama, ayat 15-16, ayat yang ingin mengingatkan kita kembali siapa Kristus dalam kehidupan kita. Saudara, hari-hari ketika kita belanja, seringkali kita tidak bisa membedakan antara barang yang asli dan barang yang palsu. Karena produksi hari-hari ini begitu baik, begitu hebat, sehingga barang yang palsu kita anggap yang asli. Saudara, pada abad pertama, gereja Tuhan yang masih menggebu-gebu, kitab Kolose ini menceritakan bahwa ada ajaran sesat yang ingin menggantikan keilahian Kristus, yang ingin menggantikan identitas daripada Kristus. Ada sekelompok orang menamakan diri kelompok Gnostis, di mana mereka percaya bahwa Kristus bukan ilahi. Kristus hanya manusia. Kristus hanyalah orang hebat, manusia belaka. Dan memasuki gereja-gereja pada saat itu. Disinilah Rasul Paulus menuliskan surat ini. Dan dua ayat ini mengingatkan kita kembali pada hari-hari ini. Apakah Kristus yang kita percaya, apakah Yesus yang kita percaya penyelamat kita adalah Kristus yang sama, adalah Kristus yang adalah Tuhan adanya. Kolose pasal pertama ayat 15-16 mengatakan, Ia adalah gambar Allah yang tak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Ayat 16, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Pada dua ayat ini, Rasul Paulus sungguh-sungguh ingin dengan tegas dan jelas ingin menjelaskan identitas ilahi daripada Kristus dan ingin melawan, menghantam ajaran-ajaran sesat yang ingin mengaburkan identitas Kristus sebagai Tuhan di dalam gereja Tuhan. Saudara, pada saat itu dan pada saat yang sama, saudara, kita harus hati-hati. Pertama, Rasul Paulus mengatakan, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Kita tidak pernah melihat Allah, tetapi Yesus adalah Allah yang kelihatan. Kita tahu bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Dia membawa sifat Allah, dia menggambarkan siapakah Allah Bapa kepada kita semua sehingga kita percaya. Di dalam Yesus kita memanggil Allah adalah Bapa kita. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Di bagian kedua dikatakan dia adalah yang sulung. Ini bukan berarti dia dilahirkan atau dia diciptakan. Yang sulung ini artinya dia adalah yang terutama. Di dalam perikop ini sendiri mengatakan keutamaan daripada Kristus. Yang sulung ini di dalam bahasa Yunani kuno mengatakan bahwa dia adalah the supreme one. Dia adalah yang paling hebat, yang terutama, lebih utama dari segala sesuatunya. Artinya, dialah yang mewarisi, memiliki segala sesuatu karena dia adalah yang sulung. Yang ketiga dikatakan bahwa lebih utama dari segala sesuatu yang diciptakan karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu. Ini artinya adalah bahwa tanpa Dia tidak ada segala sesuatu karena Dia adalah Allah yang menciptakan. Dia sudah eksis dari kekekalan sampai pada kekekalan. Saudara dan saya dan seluruh alam semesta ini ada karena Dia. Sebab Dia adalah Allah. Kemudian di frasa terakhir mengatakan segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Artinya apa, saudara? Ini adalah tujuan daripada penciptaan manusia. Kita diciptakan untuk ditebus oleh Tuhan kita. Karena Tuhan tahu bahwa kita akan gagal. Manusia akan jatuh dalam dosa. Setiap manusia diciptakan, lahir di muka bumi ini, ada tujuannya. Pertama, ingin ditebus oleh Tuhan ketika saudara ingin berserah kepada Tuhan. Untuk ditebus dari segala dosa-dosa kehidupan kita. Tidak hanya kita diciptakan untuk ditebus, tetapi itu dikasihi oleh Dia. Setiap manusia dikasihi, terlebih orang-orang yang sudah percaya dikasihi oleh Kristus tanpa syarat.
Tidak hanya dikasih, kemudian kita diberikan tempat di surga nanti. Kita hidup bersama Kristus dan kemudian selama-lamanya bersama Dia. Inilah, saudara, kehebatan, keutamaan daripada Kristus. Mari kita tidak terombang-ambing oleh ajaran dunia, bahkan oleh kehidupan kita sendiri ketika kita menghadapi pergumulan masalah dalam kehidupan kita. Mengaburkan visi kita tentang siapakah Kristus dalam kehidupan kita. Mengaburkan keutamaan Kristus dalam kehidupan kita. Menjauhkan kita dari Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Di dalam Wahyu 4 ayat 11 mengatakan demikian. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Saya harap kita belajar sebagai tanggung jawab pribadi kita, tanggung jawab rohani kita, tanggung jawab iman kita sebagai orang percaya. Saya berdoa bagi kita semuanya, agar kita semakin maju dalam kehidupan rohani kita. Bapa di surga, terima kasih. Bapa di surga, terima kasih untuk ingatan-Mu hari ini bahwa Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal itu adalah Allah dalam kehidupan kami. Dia tetap Allah, Dia akan selalu menjadi Allah karena Dia ada sebelum segala sesuatu ada. Kami ada karena Kristus dan kami hidup adalah bagi Kristus. Ajar kami Tuhan untuk tetap teguh dalam iman kami, percaya bagi jemaat Tuhan agar tetap teguh menempatkan Yesus di atas segala-galanya, lebih dari segala-galanya, dan yang terutama dalam kehidupan kami semua. Ketika kami mendengarkan firman Tuhan, ajaran agar kami memiliki kepekaan rohani. Ketika kami mengalami masalah-masalah kehidupan, agar kami memiliki kepekaan rohani untuk terutama datang kepada Engkau. Karena Engkau yang terutama dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, tetap maju dalam Tuhan, tetap pegang panji-panji kebesaran Yesus Kristus yang adalah Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus berkati.